Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak pengurus komite SD 2 Korleko yang kami hormati, Bapak dan Ibu wali murid, genapnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan sekolah panitia sekolah SDN 2 Korleko. Salawat dan salam kita layangkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih tiang kepada pelunggus kami yang sempat menyempatkan diri hadir dalam memenuhi undangan kami, dan tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya bila undangan kami ini telah menyita waktu atau kesempatan pelunggus kami dalam bekerja. Namun sejauh ini maksud kami tidaklah berlebihan, hanya untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita, hubungan antara sekolah dengan wali murid, siswa dengan guru, wali murid dengan guru. Terima kasih, alhamdulillah, karena kita sudah kumpul di sini, maka yang akan kita sama-sama membuka acara kita ini dengan sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu wali murid yang terhormati, izin tiang duduk saja nggih, maksud yang berdiri. Pertama kali selaku makhluk sosial tiang akan memperkenalkan diri, karena mungkin tiang baru di sini, semuanya serba baru. Dalam arti kemungkinan kemarin tiang berpapasan di jalan maupun di manapun tanpa perkenalan, pelunggu juga tidak tahu siapa tiang. Kalaupun nanti harapan atau dalam benak pelunggu itu tiang orang-orang baik, alhamdulillah. Tapi yang tiang khawatirkan jangan-jangan teroris di Korleka ini. Nah, jangan-jangan seperti itu. Maka dalam hal ini tiang memperkenalkan diri. Tiang berasal dari Tanjung masih kita satu kecamatan, yaitu Kecamatan Labuan Haji. Lengkapnya tiang di Gubuk Timboburuk, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuan Haji. Tiang bernama Ahmad Haryadi. Dulu tahun 88 tiang pernah sukarela di Aliyah kita di sini di Korleko pada tahun itu. Kemungkinan saat ini sama usia tiang dengan siswa tiang di Aliyah dulu, paling tidak dia berbeda 2-3 tahun ya. Kalaupun ada di sini, kemungkinan tianglah yang dulu yang di Aliyah, Madrasah Aliyah NW Korleko yang di Tengkolan sana. Jadi tiang sudah memperkenalkan diri. Tiang di sini dipercayakan untuk memimpin sekolah oleh pemerintah. Namun sebagai seorang pemimpin itu tidak cukup kalau tidak
dikenal sama masyarakat. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini Tiang mengumpulkan pelunggu dan juga banyak hal yang perlu kita bicarakan. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini kemarin Tiang pertama datang kemari itu Tiang menemukan hal-hal yang sifatnya masih perlu perbaikan. Banyak perbaikan terutama sekali dalam bangunan sekolah kita. Sedikit yang berbicara, sedikit mohon maaf nih. Sekolah ini adalah sekolah yang ke-8 bagi Tiang belum di Kecamatan Keruak selama 11 tahun. Duduk di 3 sekolah. Kemudian Tiang pindah ke Kecamatan Labuan Haji, SD 1 Labuan Haji, SD 3 Teros, SD 5 Labuan Haji, SD 2 Kartasari, kemudian yang kemari yang ke-8 yaitu SDN 2 Korleko. Namun dari segi pengalaman dan sejarah yang Tiang alami itu semua sekolah itu sama. Sama. Tergantung kita yang berada di dalamnya. Satu mindset kita semua Bapak dan Ibu guru, di Indonesia ini tidak ada sekolah favorit. Dek nara sekolah paling bagus dalam bentuk apapun penilaiannya. Yang bagus itu bagaimana anak-anaknya bisa jadi orang, dijajarin sida, bisa jadi guru, bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, bisa jadi pegawai. Hasil didikan itu yang utama. Adapun masalah mindset kita masing-masing sekolah itu, itu bertingkat sekolahnya, itu begini sekolahnya, begini, itu tidak menjamin. Sekarang yang menentukan itu adalah anak kita sendiri. Anak kita itu dididik dari sekolah sampai di rumah. Kita hitung-hitungan Bapak dan Ibu, masalah anak kita. Bijajarin serah delek sekolah masih tidak naman tahu apapun, tak ajar ya baca tulis huruf sebab selalu sampai tahu besok naik, tahu besok imam, istilahnya seperti itu. Itu kita serahkan di sekolah dengan ikhlas. Artinya jika nanti anak kita ada di sekolah terjadi hal yang yang di luar dugaan kita, itu tanggung jawab kami. Maksud dia mohon maaf, tanggung jawab kita bersama memang. Lagu lamun di sekolah tahun tiang piara. Istilahnya siaran anak tersangat setengangan ya. Nebu terjemput terjobek di sidangan. Anak ini dalam pengawasan gurunya mendapat mendapat halangan atau mendapat istilahnya yang berupa yang akan menyakitinya atau yang berupa tantangannya, maka yang paling dahulu diserang adalah gurunya. Istilahnya kami sebagai ND istilahnya, kami jadi endena, kami lebur julu guru bauan anak jadi jari istilahnya. Dia mohon maaf, ini bukan sekedar kata-kata. Nah itulah komitmen kami di sekolah sekarang nih. Artinya bila mana ada di antara anak-anak kita ada permasalahan di sekolah, jangan dilanjutkan di rumah. Yang sangat senang apabila ada masalah di antara anak kita itu pelungguh yang datang ke kantor. Kita bicara baik-baik, kita bicara bagaimana untuk menyelesaikan anak kita. Dendek merembet masalah kanak kaning dengan doa kan jetau tenaga. Karena kebebasan
anak-anak kita itu untuk memetik pelajaran melalui media sosial, dari media sosial, sehingga kadang-kadang anak kita tergabung dalam satu Facebook, istilahnya saling soal dalam Facebook, saling ketawa, ya, saling hujat, akhirnya berjanji ya bedo beni. Nah, ini antara anak kita yang paling krusial sekarang antara siswa sekolah yang saat A dengan siswa sekolah B. Namun masih arah antara sekolah yang satu itu bisa kita tangani. Lagu ya wah ada benoh aku udah tahu di Facebook, tetapi semua anak kita harus bisa sekarang. Harus punya dia Android, karena model pembelajaran kita ini yang bicarakan juga selanjutnya. Terjadilah di Facebook itu semuanya saling hujat, akhirnya beto bergerombol di suatu tempat. Nah, ini kemajuan yang negatif dari segi Android. Nah, jadi paling tidak Bapak dan Ibu wali murid paham akan masalah tersebut. Jadi tidak ada pendidikan tentang hal itu pada anak-anak kita, cuman kemajuannya adalah Android. Nah, atau kemungkinan juga anak kita bergaul di luar, terjadi masa seperti itu. Ini bagi Bapak dan Ibu wali murid tolong direspon dengan sangat positif. Jangan begitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selaku tenangan anak Nah, ini untuk anak-anak kita Bapak dan Ibu. Lanjut masalah pendidikan. Masalah pendidikan. SD 2 Korleko sampai saat ini masih mengampu kurikulum 2013. Nah, maksud dia menyampaikan hal ini agar semua pelunggu Sami paham dan mengerti bagaimana nanti anak kita tentang pendidikannya, karena kita digiring untuk berubah kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar ini punya acuan-acuan tertentu atau model-model pembelajaran tertentu yang tentunya nanti berbasis pada elektronik. Nah, tetapi insya Allah semuanya sudah punya orang tuanya namanya Android. Kadang-kadang anak kita itu akan mengerjakan soal nanti melalui HP yang sudah kita mulaikan dari kelas 4. Kita mulai kelas 4, begitu lepas kelas 4 naik ke kelas 5, dia sudah menggunakan Chromebook untuk asesmen, untuk penilaiannya. Dia menggunakan laptop atau Chromebook untuk penilaiannya. Jadi tidak menutup kemungkinan anak-anak kita harus mahir dalam IT ini atau paham dengan kemajuan elektronik. Nah, ini nanti dia akan dibantu dan dibimbing sama Bapak dan Ibu gurunya. Menyinggung masalah itu, dalam hal ini kami sudah siap. Bapak dan Ibu guru kami nanti akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Bila mana nanti anak-anak kita kadang-kadang sesuai dengan tuntutan pendidikan tersebut, anak-anak kita kadang-kadang Pak, Bapak, Mami, Nini lagi gini, suruhnya tiang jauh nyambung si Pak Guru tiang, itu harus fakta nyata. Jadi tidak tengajarkannya ngadu gambar makin. Jadi bisa salah satu contoh buku atau yang nyapu lah gitu. Kalau bisa dipetik di rumah kan ada yang dibawa, tetapi kadang-kadang tidak ada, terpaksa kan kita beli. Yang mohon maaf terpaksa kita beli. Berarti kami tidak menyakiti, tetapi itu adalah pendidikan anak kita. Kayaknya seperti itulah pendidikan kita nanti nih. Nah, ini anak-anak kita. Masalah kurikulum 2024 akan di launching pada tahun 2024 untuk kurikulum Merdeka Belajar ini. Seluruh Indonesia harus mengampu kurikulum ini, tetapi kita tidak tahu kelanjutannya. Nah, sekarang masa pemilu, jika nanti ada perubahan pimpinan, berubah lagi, kita juga akan berubah. Tetapi ini sudah berjalan. Nah, ini masalahnya Bapak dan Ibu, agar Bapak dan Ibu ketahui ini.
Untuk persiapan IKM sudah. Pelayanan siswa tentang BSM. Nah, yang masuk ke pelayanan siswa tentang BSM ini, pemerintah kita selalu menyalurkan bantuan kepada rakyatnya, baik dari tingkat pusat maupun dari sampai tingkat daerah. Salah satu contoh siswa-siswi kita mendapatkan BSM. Alhamdulillah. BSM kita yang keluar sekarang yang baru terdaftar anak kita baru sebanyak 73 orang. Kemarin sudah dibagikan sebanyak 27 mungkin. Makin 73 orang. Begini maksud yang menyampaikan hal ini. BSM ini dari mana? Dari pemerintah. Tapi bagaimana kita mendapatkan BSM itu? Di sini kalau tidak salah hadir Pak Sekdes, Pak Sekdes, maaf Pak, Pak Wakil komite. Nanti ada kesempatan kita untuk bicara tentang komite. Jadi anak kita yang masuk begitu dia daftar di sekolah, berdaftar di sekolah, ada persyaratannya, ada persyaratan KK kartu keluarga, ada STTB dari TK atau PAUD, berumur 7 tahun ke atas, itu persyaratan itu, dan membawa KIP Kartu Indonesia Pintar bagi yang punya, PHK namanya bagi yang punya, KIS Kartu Indonesia Pintar bagi yang punya. Nah itu nanti yang kita pakai mendaftarkan BJ Jari Pulunggung untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, dana bantuan siswa ini. Bagi yang tidak punya persyaratan seperti PKH atau PIP, kayak seperti itu. Bagi yang tidak punya, tidak akan dapat. Jadi tidak ada tuntutan bagi sekolah Bapak dan Ibu. Tetapi sekalipun demikian, kami juga punya wawasan di sekolah. Ada daftaran selapuna, besinik berdua kartu layak dapat pinang ya. Ya alhamdulillah kalau dia dapat. Semua kita usulkan dari Dapodik, daftar Dapodik, daftar pokok pendidik. Ya lemah terdaftaran BJ Jari Pulunggung, sehingga kadang-kadang si bodi toko mau endah ya lagu arak dasarnya lamun arak PKH atau persyaratan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan bantuan siswa ini pasti dapat, sekalipun dia itu memiliki kapal terbang 7. Enggak jadi pusat dia paham. Bagi yang tidak punya persyaratan itu tidak mau ngumbe-ngumbe fakir miskin, ngumbe-ngumbe kaya namun mau persyaratan sino, karena yang dilihat di pusat adalah persyaratan itu, oh betul orang ini miskin karena dia punya kartu. Masa arak dengan kaya milih miskin ngendang kartu PKH. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ini miris yang dari 8 sekolah tersebut permasalahan kita sama, sampai yang pernah ngomong langsung kepada petugas sosialnya, petugas sosialnya, bagaimana caranya seperti ini, kok begini bentuknya, yang layak dapat kok tidak keluar dari pusat, yang tidak layak dapat kok dapat seperti ini. Ya itulah Pak, katanya kita ada di bawah ini, yang kita mau bilang apa, ini yang adanya katanya. Nah maksud yang menginformasikan ini, bila mana nanti sudah tiang laporkan semuanya, ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah layak semuanya, kartunya lengkap tetapi tidak keluar bantuannya, tolong datang ke sekolah,
Dene ada bukan tuan lek wali murid si lain pada sih dah. Lawan si A, wah anakku ngenen kono. Bukan tuan aja lah anak si bau ino wali ino, nena tahu apa-apa. Kepala sekolah nena tahu apa-apa. Toh begitu dia keluar bantuan itu, dek nara saya bau bayi dia selain anak dah. Di mana polisi, di mana bupati sesuai dengan aturan dek ngeganggu bayar bantuan siswano. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang dia sudah ada keluar. Tetapi ada juga kendalanya kita niki Bapak dan Ibu. Ada anak kita yang sudah terdaftar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tiba-tiba dia lepas sekolah, sudah di SMP, sudah di SMA, ada keluar namanya di SD. Kadang-kadang kita panggil dia, begitu sampai di bahan tidak ada uangnya. Artinya uangnya itu sudah ditransfer di sekolahnya di atas, tetapi panggilannya kemari. Nah ini yang tidak bisa kami konfirmasi ke atas. Ada kemarin satu orang kalau tidak salah anak kita, yang juga merasa sungkan, karena kita panggil orang tuanya, sehingga dia mengharap begitu sangat mengharap, tetapi nyatanya anak kita tidak memiliki transfer uangnya. Nah ini yang perlu Bapak dan Ibu guru paham, Bapak dan Ibu pahami. Nah untuk selanjutnya, kemungkinan besok lusa anak-anak kita minta fotokopi seperti yang sebutkan tadi itu kepada Bapak Ibu, walinya itu tolong diberikan. Itu masih dalam tahap aktivasi. Kita akan bawa semua bentuk peralatan, begitu udah kumpul semuanya, jadi tidak kita bawa satu-satu. Begitu dia kumpul semuanya nanti, baru kita bawa ke bank untuk pencetakan kartu rekening, buku rekening. Nah dari buku rekening itu nanti baru bisa diorbitkan. Nah jadi bagi Bapak dan Ibu yang tidak dimintai persyaratan tersebut sama anaknya, berarti Bapak Ibu termasuk orang kaya, karena tidak ada kartu miskinnya. Mungkin waktu, nah kalaupun itu, itu arah ya Pak, arah bodoh itu PKH, bodoh itu sekali ini, mari datang ke sekolah, nanti akan kita rujuk melalui dapodik lagi, kan begitu, Nah bagi yang punya persyaratan itu kita akan tetap upload melalui dapodik sehingga anak-anak kita insya Allah akan dapat semuanya. Kalau dia tidak pandang kayak miskin, semuanya kalau bisa dapat kita dapatkan. Kalaupun tidak ada nanti kita akan buat layak dapat dalam laporannya. Nah jawaban itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang perlu berpesan, dana yang didapatkan sama anak kita supaya Bapak dan Ibu nanti tidak bertanya-tanya. Untuk kelas 1 pemula itu dia biasa dapat 225. Ini kelanjutan yang sudah terjadi. Begitu juga kelas 6 yang mau lepas, dia akan mendapatkan jatah satu tahap itu 225. Nah, berarti tahap kedua, ketiga dan selanjutnya anak kita akan mendapat jatahnya itu satu tahap itu 450. Nah, 450. Tetapi kadang-kadang dalam tahapan itu si A, si B, si C tidak serempak mendapatkan tahap itu. Artinya anak saya ini tidak pernah dapat dari tahap pertama, kedua, ketiga, tetapi sudah ada kartunya. Jangan khawatir, bisa dirapel sekalian, nanti begitu dia dapat dia rapel sampai jutaan. Nah bagi yang tidak pernah terpanggil, misalkan kelas 3 dari kelas 1, 2, 3, 4 dapat dia. Terus yang sama temannya ini punya kartu tetapi belum ada panggilannya, ya berarti berapa tahap nanti akan dirapel sama si B kalau dia ada panggilannya.
Nah itu pemahaman tiang dan itu pengalaman tiang, selama ada di sekolah tentang anak-anak kita. Dan biaya ini dikhususkan untuk anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Untuk pakaiannya, untuk bukunya, ini untuk bantuan kepada siswa kita, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti yang 73 pada yang 73 ini akan dibawa ke BRI untuk diaktifasi, kemudian nanti akan diadakan pencatatan di sini untuk mendapatkan buku rekening. Tetapi sebelumnya seperti yang tadi itu, tolong dilengkapi dulu apa yang diminta sama panitia yang ada yang ngurus jadi sekolah. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini yang lanjut ke selanjutnya nih. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Di sekolah ini terjadinya pendidikan ini tidak semata-mata dari guru. Pendidikan ini juga didukung sama pelunggu sami semua. Siapa pada, lek balik pira jam kanak ini lek balik. Sedangkan lek sekolah arah 6 jam. Leman jam pitu natama sampai jam 12 sore ya. Luwean waktu lek balik. Artinya pendidikan untuk anak-anak kita bagi wali murid itu lebih banyak. Artinya sekarang anak-anak kita diarahkan dalam akhlakul karimahnya, akhlakul karimah. Karena ini nanti akan bertolak belakang dengan ini. Di Android ini bebas karena kita mengakses gambar apapun. Tolong dikoordinir nanti di sekolah. Kalau punya anak kita Android, nak saya lihat HP-nya, buka HP anak kita. Jadi apa-apa warna pukitan itu. Nah ini peran serta kita, ini maksud utama yang kesini untuk memberitahukan pelunggu bahwa zamannya sekarang ini zaman Android istilahnya. Bapak Ibu sudah banyak membelikan anak kita Android seperti HP seperti jangan lepas. Ya suatu saat ambil buku, lihat apa di sana SMS, bunyi SMS yang kalau tersimpan bisa kelihatan di situ. Iya cara mendidik anak kita di rumah. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kan sudah berleluasa. Sekali lagi untuk anak kita, kalau anak kita ada di rumah, pelunggu yang punya. Lagu lama anak jadi arah di sekolah kami jadi dengan doa dari sekolah. Berikan kami kepercayaan untuk mendidik anak jadi pelunggu. Akhirnya si adil kuncang gak jauh ya. Nah, bila mana terjadi hal yang tidak kita inginkan, nanti kadang kita renungkan semua bersama. Nah ini untuk anak-anak kita. Selanjutnya, dalam pelayanan anak-anak kita kami akan melayani dari awalnya yaitu iman dan takwanya. Setiap hari Jumat anak-anak kita kumpul di lapangan. Sayangnya kita belum punya musola. Ada musola kita tapi tidak menampung. Yang menampung dan akhirnya kami berikan dia terpal digelar di lapangan. Kemudian anak kita melaksanakan imtaknya yang diakhiri dengan sholat duha dan doa bersama. Itu yang setiap hari Jumat itu rutinitasnya seperti itu anak-anak kita. Ya alhamdulillah. Begitu ada telepon, anak kita sudah bersih untuk melaksanakannya. Cuman yang tidak menjamin kesuciannya. Baru yang datang niki, bodi ada tembok di samping niki, ada tembok. Lagu sayang masih ketuk-ketik simpat naik nino. Belompat nama tembok kampung. Luar biasa. Nah sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit pintu jendela semua sudah kita perbaiki secara bertahap sesuai dengan dana yang ada. Dan itu pun kami berusaha sebaik mungkin bagaimana menggunakan dana yang ada supaya anak-anak kita nyaman berada di sekolah. Ini dalam hal sarana prasarana.
tembok yang sebelah kita tiang tembok supaya tidak terjadi seperti yang kita inginkan, anak kita keluar masuk lewat sana terjun sayid lawan sapok kena nain setelah akhirnya terpaksa tiang tembok. Nah itu tuh anak-anak kita, bapak dan ibu. Dalam hal ini tiang tiang mohon maaf, kemungkinan banyak yang kita perbaiki di sini. Bapak dan ibu, tiang satu arah bicaranya karena acara kita masih tunggal gitu. Tiang sudah dari 8 sekolah, semuanya ada saja yang tiang perbaiki, yang alhamdulillah semuanya itu mengarah kepada hal yang positif. Ini masih kita belum punya perpustakaan, belum punya musola yang layak, dan sekolah kita yang sebelah utara itu, yang sebelah timur itu sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi itu nanti tiang akan lanjut ke kabupaten, yang akan tanyakan kabupaten. Semoga nanti untuk tahun 2024 ini kita dapat rehab untuk bangunan kita yang sebelah. Ini tetap usaha kita. Cuman satu bapak dan ibu, di mana-mana sekolah siapapun dia jadi pimpinannya, siapapun yang berada di sekolah itu, tergantung bagaimana kita memilih, bagaimana kita berhubungan dengan wali murid. Di sini tiang masih tidak berdaya di sini, tapi jauh sebelumnya tiang mohon maaf tidak ada unsur paksaan, bagi bapak dan ibu wali murid, semuanya tiang serahkan ke ketua komite. Tapi jauh sebelumnya tadi tiang telah menghubungi ketua komite sedang rapat di Mataram. Tapi alhamdulillah di sini ada wakil dan sekretarisnya. Jadi wakil sekretaris ini komite yang belum dipilih kemarin itu. Maksud yang menyebutnya ini nanti akan dibicarakan sama pelunggu. Sekolah kita di sini SD 2 Korleko Lauk, Gubuk Lauk. Ini satu-satunya sekolah yang tiang dapatkan dalam keadaan begini, tetapi itu semuanya nanti akan bisa berubah atas bantuan pelunggu kami. Di sini yang tidak bisa kami kendalikan yaitu jurang yang di sebelah. Jurang kemarin sempat kami menghalau yang 4 kakinya itu, tapi sekarang sudah banyak jalannya turun air di situ, belum dia hujan. Nah dalam hal ini sekolah punya ingin melirik kepada bapak wali murid yang tergabung dalam komite. Di sini ada pengurus kita, nanti yang akan membicarakannya bagaimana langkah kita. Apakah kita biarkan jurang ini dari tahun ke tahun di SD 2 Korleko Gubuk Lau ini hanya ini saja. Nah, maksudnya kita punya sertifikat batas sekolah, paling tidak punya batas. Ngombe kuntiang gan gawe ilek mudi lamun dek na teperigi sekolah niki. Lagu untuk merigi tembok suteran sekolah itu bukan tanggung jawab pemerintah. Yang diberikan kepada sekolah melalui dana BOS itu adalah bantuan operasionalnya. Jadi semua kegiatan yang di sekolah untuk operasional sekolah itu yang dinadai dengan bantuan BOP BOS-nya, bantuan operasional sekolah. Jadi tidak ada untuk itu. Di sekolah manapun tidak ada bantuan pemerintah untuk tembok-penembokan. Itu hanya bisa kita minta bantuan dari wali murid. Mohon maaf, yang menyuarakan ini kemungkinan kita senada dan seirama, sana pada melente.
makin dijajarin dengan sekolah ini jamak papunda balu de cicit buyut dengan sekolah ini. Kalaupun ada sumbang sisi untuk memperbaiki yang di belakang, okay? Itu adalah amal ibadah kita semua. Kenapa? Karena tiang ukur kemarin di sini banyak objek yang akan tiang bangun di belakang, pojok baca, tempat anak-anak kita membaca. Tetapi kalau begini keadaannya kami tidak bisa membangunnya. Cuman sekarang tiang butuh bantuan Bapak wali murid melalui komitenya bagaimana cara kita mengantisipasi jurang tersebut. Okay? Kalaupun diperigi dibangun, ya tentunya dengan perhitungan. Nanti pelunggu sami yang bicara. Okay? Sebelum tiang lepaskan masalah ini ke komite, nanti perlu tiang ketahui apa saran pelunggu sami yang disarankan sama wakil Pak Ketua. Karena Pak Ketua berhalangan dia menyerahkan ke wakil, okay, untuk sidang Bapak berembuk nanti bagaimana kita mengantisipasi. Tiang cuman mengikuti apa yang pelunggu sami sarankan, okay. Kalaupun kita begini dicocokkan, yang akan kerja nanti komite. Seandainya terkumpul dana misal okay, sanggup untuk pergi, berarti kan pengurus komite akan merancang dananya dulu, jadi ukurannya, bentuknya, apanya, kemudian seperti itu. Tetapi jauh sebelumnya kita punya bayangan, okay? Kalaupun itu bisa terjadi, yang akan mengerjakannya adalah sida pada selapoda melalui ketua komite atau pengurus komite. Dia yang mengerjakan, tidak dipegang sama sekolah. Kalaupun ada sumbangsi saling menyumbangnya dari si pelunggu sami itu, nanti yang akan menghandle adalah pengurus komite karena dia punya ketua, wakil, sekretaris dan bendahara. Adapun nanti kita cuman bisa membantu ya dari dana bos untuk kita siasati, tapi tidak seberapa. Nanti kita akan usahakan dari dana bos, kita akan anggarkan di tempat yang lain, tapi siasati namanya bisa kita bantu di situ kekurangannya. Cuman itu Bapak dan Ibu. Akhirnya kita kepada kesimpulan terakhir, yaitu materi terakhir, yaitu tiang butuh bantuan pelunggu, untuk bagaimana kita mengantisipasi belakang sekolah kita. Dalam hal ini yang keserahkan ke wali murid yang dipandu nanti sama Bapak Ketua atau pengurus komite. Bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan, yang serahkan kepada pelunggu. Kalaupun ada nanti metode, nanti kita sama-sama. Mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan. Nanti akan kita berikan tanya jawab dari Bapak wakil komite. Nah, untuk itu tiang mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tiang terlepas dari ini, Bapak dan Ibu nanti yang akan membicarakan masalahnya. Tiang mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong kesempatan tiang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik yang serahkan kepada wakil ketua untuk bagaimana membimbing kita untuk mengantisipasi hal yang di belakang. Makasih.